Bapak? Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden. Ini Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali. Bahwa udah dapat tabung gas, udah dapat. Langsung dibawa ke rumah sakit Permata sama anaknya. Sampai di sana udah nggak ada, udah meninggal. Pemirsa, meski turun hujan, warga di Bekasi tak beranjak dari antrian untuk mendapatkan gas 3 kg. Antrian panjang juga terjadi di Depok dan Tangerang. Warga menyerbu gas 3 kg yang baru turun dari truk. Keberadaan gas 3 kg yang sulit didapat membuat warga di Kampung Poncol, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengantre di pangkalan agen LPG. Warga harus antri berjam-jam dan membawa KTP sebagai syarat untuk mendapatkan gas 3 kg ini. Bahkan saat hujan turun, warga tak beranjak dari antrean untuk mendapatkan gas 3 kg. Warga berharap pemerintah menambah pasokan di agen dan segera kembalikan penjualan ke pengecer supaya warga tidak kesulitan mendapatkan gas 3 kg. Tak hanya di Bekasi, antrean puluhan warga yang ingin membeli gas LPG 3 kilo ini juga terjadi di sebuah pangkalan gas di Jalan Waru Jaya Raya, Depok, Jawa Barat. Pasokan gas yang baru diturunkan dari truk langsung diserbu warga. Warga yang ingin membeli gas ini pun harus menyiapkan KTP dan hanya bisa membeli 1 tabung saja. Sejumlah warga mengaku kecewa lantaran gas LPG 3 kg susah didapatkan. Antrian warga untuk mendapatkan gas LPG 3 kg juga terjadi di Jalan Palem Raya, Cibodas Baru, Kota Tangerang, Banten. Antrean yang terjadi sejak Selasa pagi ini terjadi di salah satu pangkalan LPG subsidi. Antrean gas kali ini lebih tertib dibandingkan beberapa hari sebelumnya karena aparat gabungan TNI dan Polri turut mengawal pendistribusian LPG 3 kg. Sejumlah warga berharap bisa lebih mudah mendapatkan gas LPG 3 kg seperti sedia kala. Pemirsa, pengecer LPG akan diproses menjadi subpangkalan seiring dibatalkannya larangan penjualan LPG 3 kg oleh pengecer. Nantinya subpangkalan akan diberikan fasilitas yang sama seperti di pangkalan untuk mengontrol distribusi LPG. Larangan penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer akhirnya dicabut. 3 hari menjadi polemik, kini akhirnya masyarakat bisa bernafas lega. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar LPG 3 kg bisa kembali dijual oleh pengecer. Namun beriringan dengan proses penjualan yang kembali seperti biasa, para pengecer ini juga akan dijadikan subpangkalan. Hal ini kembali ditegaskan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Pengecer LPG akan dijadikan subpangkalan dengan mekanisme yang akan disiapkan Kementerian ESDM. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut bahwa larangan pengecer menjual LPG 3 kg bukanlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar pengecer bisa kembali menjual LPG 3 kg sambil mengurus administrasi menjadi subpangkalan. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Tapi kan ini stoknya dinilai tidak langka ya, Bang Dasko? Stok tidak langka, stok ada. Stok terkonfirmasi tidak langka. Tapi yang dari pengecer dibeli ke pangkalan itu sampai mahal, Bang Dasko, 30.000 itu apakah ada oknum kenakalan atau seperti apa? Nah, justru itu, makanya nanti ini regulasinya lagi diatur, nah supaya kemudian nyampe ke masyarakat itu harganya tidak mahal.
Sementara itu pemirsa, seorang lansia di Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia. Diduga akibat kelelahan usai mengantri berjam-jam untuk membeli LPG 3 kg. Diduga korban kelelahan usai mengantri di agen gas LPG. Saya kalau memang itu ada, tadi kan saya baca banyak berita juga. Kita membaca banyak berita, katanya ada yang begitu, ada berita juga yang nggak sesuai dengan itu. Ya kami pemerintah pertama memohon maaf kalau itu terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia meminta maaf atas meninggalnya warga Tangerang Selatan, Banten usai mengantri membeli gas 3 kg. Bahlil menyebut kebijakan ini dilakukan untuk semata-mata menata dan perbaikan pendistribusian gas 3 kg agar tepat sasaran. Sebelumnya Yoni binti Saman, lansia 62 tahun, meninggal dunia diduga akibat kelelahan usai ikut mengantri membeli gas 3 kg di agen sekitar rumahnya di Pemulang, Tangerang Selatan, Banten. Korban sempat lemas dan beristirahat di depan toko laundry tak jauh dari rumahnya. Beberapa tetangga yang mengenal korban langsung menolong korban dan mengantar korban ke rumah. Sesampainya di rumah, sambil membawa tabung gas melon yang didapatnya dengan susah payah, korban jatuh pingsan. Keluarga langsung membawanya ke rumah sakit, namun naas nyawa korban tak tertolong. Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita sudah bersama dengan sejumlah narasumber yang akan membahas tentang antrean gas yang membuat rakyat cemas ini. Ada Bapak Mimin Sugiono, adik dari Yoni binti Saman, korban meninggal dunia akibat antrean gas. Kemudian juga ada Bapak Effendi, warga Tangerang. Ada Bapak Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, dan juga Bapak Ujang Komarudin, Jubir Kantor Kepresidenan RI. Kita akan ke Pak Mimin Sugiono terlebih dahulu. Selamat malam Pak Mimin. Sebelumnya kami turut berduka cita Bapak. Boleh mungkin diceritakan bagaimana kronologi antrean gas yang berujung pada tragedi ini nih Pak. Jadi seperti apa Pak kejadiannya? Jadi setelah dia kehabisan gas untuk berjualan, untuk bikin masak air buat masak kopi. Nah akhirnya biasanya kan dia dikirim nih Bu ya. Biasanya kan dikirim kalau pagi, dikirim dulu dari agen, setelah itu nggak dikirim. Pada waktu dikirim, dia belum dikirim. Nah pada waktu itu dia akhirnya pergi sendiri mencari ke biasa yang tempat pangkalan dia belanja itu. Nah akhirnya karena di situ udah disiapin, dibawalah 2. Sebelumnya dikirim tuh dibawa 2 buat kepentingan, buat kebutuhan sementara dulu gitu. Sebelumnya Ibu Yoni ini ada riwayat penyakit tidak Pak? Memang udah seminggu dia sering ngeluh-ngeluh gitu, pusing karena dia ada punya darah tinggi juga gitu. Saat itu ada yang mendampingi atau tidak Pak? Mengingat kan Ibu Yoni sendiri ini kan merupakan seorang lansia dan juga membawa-bawa gas itu cukup berat begitu Pak? Ya, dia mau udah biasa begitu Bu. Kalau dianterin juga sama anaknya, sama cucunya, sama saudara tuh dia nggak mau, udah jalan aja, sehat. Baik, terima kasih Pak Mimin. Kita selanjutnya mau ke Pak Ujang Komarudin. Pak Ujang Komarudin, bagaimana nih Pak Bapak melihat atau mungkin dari istana menanggapi kisruh dari soal tabung gas 3 kg belakangan ini, bahkan di daerah-daerah begitu ini antrean juga mengular sangat panjang. Kami pertama turut berduka cita ya pada Pak Mimin dan keluarga atas meninggalnya Ibu Joni ya. Tentu ini menjadi sebuah pelajaran besar bahwa sesungguhnya kebijakan itu ya bagaimana memastikan ketersediaan gas itu terpenuhi bagi masyarakat Indonesia. Tetapi tadi Pak Mimin menjelaskan, beliau mengklarifikasi berita-berita yang tidak benar. Artinya sangat jelas, sangat clear Ibu Joni meninggal dunia karena persoalan apa. Dan dalam konteks itu pemerintah itu ingin menjamin terkait dengan persoalan pelindungan konsumen. Oleh karena itu penataan LPG 3 kg itu menjadi penting. Apa? Paling tidak ada 3 hal yang bisa dilakukan. Pertama itu untuk mengontrol harga. Selama ini kan harga ini berbeda-beda dan naik turun, dan masyarakat itu dirugikan terkait dengan harga itu. Yang kedua, memastikan isi dari
gas itu tidak juga dioplos, tidak juga dikurangi. Nah, ada kejadian di desa saya bahkan, ada yang ditangkap itu karena mengoplos. Ini jangan sampai terjadi lagi. Nah, yang ketiga ini penting memastikan pendataan itu adalah bagaimana sasarannya tepat sasaran. Artinya betul-betul masyarakat yang punya hak yang mendapatkan subsidi LPG 3 kg itu. Nah, inilah sebenarnya penataan-penataan ini perlu dilakukan oleh Kementerian SDM, perlu dilakukan oleh pemerintah sehingga memastikan ke depan 3 hal itu betul-betul melindungi konsumen di seluruh Indonesia. Begitu, Mbak Diandra. Baik, mungkin selanjutnya kita mau ke Pak Effendi, di mana Pak Effendi ini sebelumnya sempat viral bahwa beliau ini protes ke Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang mana ini sempat viral juga di media sosial, di mana Pak Effendi atau seorang warga yang protes kepada Menteri SDM Bahlil Lahadalia terkait dengan antrean gas. Bapak tersebut adalah Pak Effendi yang sudah bersama saya saat ini, tapi sebelumnya kita saksikan dulu cuplikan Pak Effendi berikut ini. Kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya, Kami sudah 2 minggu mencari gas. ya, ya. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya. Dan jangan dimiskinkan kami. Enggak. Jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Supaya bisa negara kontrol agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan LPG subsidi. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar. Butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Ya, udah ya. Ya, betul, Ya, Pak. akal sehat kami berjalan, Pak. Udah ya, Pak ya. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami di studio iNews ada Bapak Effendi yang sempat viral beberapa waktu lalu. Pak Effendi, boleh diceritakan nih Pak, sebelumnya saat Bapak protes kepada Menteri SDM Bahlil Lahadalia, ini mungkin bisa dijelaskan apa sih yang Bapak sampaikan saat itu ke Pak Bahlil? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan turut berduka cita atas sama-sama sebagai masyarakat hanya untuk mencari gas, ya, turut berduka cita atas meninggalnya ya, ibu ya di Tangerang Selatan. Kalau untuk kejadian di Tangerang kemarin, pada saat saya datang untuk ingin ketemu Pak Menteri, itu saya sangat berharap ingin ketemu Pak Menteri. Dari beberapa hari sebelumnya saya sudah menghayal ingin ketemu dia, tapi alhamdulillah justru malah Menteri yang datang. Berarti kontak batin kami jalan. Itu niatnya kami untuk menyampaikan bukan sekedar kesulitan dari masyarakat pada umumnya, tapi kesulitan pribadi saya juga cukup terasa. Itu yang membuat saya harus turunin, harus datang. Tidak mungkin saya harus suruh datang anak istri saya. Pertanggungjawaban saya sebagai kepala keluarga itu yang harus saya lakukan. Nah, kebetulan saya ditelepon sama teman saya, Pak Effendi, sekarang ada Pak Menteri di depan Masjid Ar-Royan. Saya sampaikan ke istri saya, tolong siapkan motor saya, ambil tabung gas yang kosong. Ya, mau bawa 2 nggak, kata istri, nggak usah, cukup untuk 1 aja, untuk kebutuhan pribadi aja, nggak perlu jualan. Datang saya. Alhamdulillah, walaupun ada aparat untuk menahan saya supaya tidak boleh masuk, saya tetap nekat masuk. Ada jalan gitu. Alhamdulillah saya bisa ketemu. Begitu sebenarnya. Apa saja Pak yang disampaikan kepada Pak Bahlil saat itu? Saya menyampaikan ke Pak Bahlil rasa kecewanya luar biasa dari masyarakat, ya, bahwa penetapan apa yang kami rasakan mengurangi gas sampai ke masyarakat sangat luar biasa menyakitkan. Kita sudah kesulitan cari kerja, sudah kesulitan cari uang, mau masak pun juga mau dibikin sulit. Berarti kami punya pikir ini mau dimatikan manusianya, masyarakat mau dimatikan. Mau pakai alasan apa lagi? Kalau cari uang susah, mau masak untuk hidupan juga susah, lalu maunya apa? Berarti kita ingin masyarakat mau dimatikan. Mohon maaf Pak Menteri, saya bukan marah dengan Pak Bahlilnya,
Tapi saya marah dengan kebijakannya. Saya tidak ada urusan pribadi dengan Pak Menteri. Tapi kebijakan saya sangat marah sebagai masyarakat. Apalagi Pak Bahlil kemarin menyampaikan, mohon maaf, saya tidak bisa mengurus satu persatu orang. Masyarakat banyak. Bapak kan pejabat, saya baru mau jawab sekarang. Bapak pejabat, pejabat publik, pejabat negara, pejabat menteri. Kenapa bisa alasan seperti itu? Saya juga bekas pegawai buruh pabrik. Karyawan saya ribuan manusia. Tapi saya bisa, apa yang saya lakukan? Apalagi untuk kemaslahatan masyarakat. Masyarakat banyak. Pemerintah harus ini memberikan contoh yang terbaik. Nggak bisa jadikan alasan kalau menteri sampai bicara, saya bisa nggak bisa urus satu persatu urusan banyak. Bapak jadi menteri situ di sisi kiri kanan itu ada pembantunya yang mewakili, ada timnya kerja. Kalau tidak mengerti, datangkan ahli semua, turun semua. Baik. Dilakukan oleh negara. Baik. Itu kira-kira. Nah, mungkin dari perspektif YLKAI, apakah kebijakan awal yang melarang pengecer menjual gas 3 kg ini memang tidak realistis, Pak Tulus? Mungkin bisa kita tahan dulu, usai jeda kita akan kembali, tetaplah di The Prime Show.